Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Di video kali ini aku ingin membahas untuk teman-teman semuanya gimana sih tips agar lolos menjadi calon pegawai negeri sipil atau P3K di tahun 2021 ini. Kenapa aku membuat video ini? Karena aku ingin berbagi pengalaman pribadi aku beserta suamiku kemarin ya teman-teman. Jadi ketika aku mendaftar, aku menggunakan tips yang akan aku share untuk teman-teman semuanya ini, dan udah aku terapkan juga kepada suamiku di tahun 2019 kemarin untuk pengadaan 2019-2020 ya teman-teman. Itu alhamdulillah suamiku juga keterima. Tips-tips apa aja sih yang ingin aku share untuk teman-teman semuanya? Yuk sekarang langsung aja kita lihat. Tapi jangan lupa untuk teman-teman semua yang belum klik tombol subscribe-nya nih, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu, kemudian bunyikan juga tombol loncengnya supaya kalau aku upload video teman-teman dapat notifikasi dan nggak ketinggalan nih video-video yang aku upload. Silahkan teman-teman like dan share, silahkan juga komen, insya Allah nanti akan aku balas ya teman-teman. Sekarang untuk tips yang pertama, teman-teman harus mengamati animo masyarakat ya teman-teman. Banyak masyarakat yang mendaftar di mana sih? Nah, kemarin aku sempet juga pas kemarin suamiku mau daftar itu aku amati dulu, pas aku juga itu aku amati teman-teman. Jadi masyarakat itu lebih cenderung mendaftar ke instansi daerah atau instansi pusat, nah kayak gitu. Dan berdasarkan pengamatanku pribadi kemarin banyak banget yang daftar di instansi daerah. So, kalau banyak yang daftar di instansi daerah, berarti otomatis untuk instansi pusat itu peluangnya lebih banyak ya teman-teman. Jadi ketika suami aku kemarin daftar itu aku kasih yang instansi pusat tapi bisa penempatan di Pemprov contohnya ya teman-teman. Teman-teman harus tahu juga kementerian itu nggak harus berada di ibu kota atau di Jakarta ya teman-teman. Jadi untuk instansi pemerintah yang pusat itu teman-teman bisa penempatan di provinsi atau di kabupaten atau di kota. Contohnya kayak BKKBN. Nah, teman-teman misal daftar di BKKBN. Nah, BKKBN itu adalah instansi pusat teman-teman, tapi dia ada unit di beberapa provinsi dan beberapa kabupaten. Teman-teman bisa daftar di situ. Misalnya teman-teman nggak ingin keluar dari tempat tinggal ya, nggak ingin jauh-jauh dari tempat tinggal yang sekarang. Teman-teman bisa mendaftar di BKKBN tapi di provinsi misal Jawa Tengah, di kota mana. Nah, nanti di situ ada teman-teman penempatan di unit apa. Terus kalian pilih BKKBN perwakilan Jateng, perwakilan Jawa Timur, perwakilan Jawa Barat gitu. Jadi meskipun teman-teman bekerja di daerah, tapi teman-teman itu ikut menjadi peserta dari CPNS pusat kayak gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang ingin mendaftar di Pemda itu juga lebih fokus ya teman-teman, malah lebih jelas. Berarti penempatan di kabupaten atau kota tersebut tinggal teman-teman milih unitnya, misal di kecamatan apa atau di dinas apa kayak gitu. Semakin sedikit peserta, maka peluang teman-teman untuk lolos ke tahap selanjutnya yaitu SKB itu akan mempunyai peluang yang lebih besar ya teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar cari peluang instansi mana aja nih yang sekiranya animo masyarakatnya enggak terlalu besar banget ke situ. Dan di tahun ini ya teman-teman, kemarin aku lihat di story Instagramnya BKN itu instansi dengan pelamar terbanyak itu adalah BKKBN. Terus yang kedua adalah Kementerian Hukum dan HAM. Terus yang ketiga adalah Kementerian Perhubungan. Nah teman-teman bisa update terus informasi ya, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, bisa lewat Twitter. Yang kedua, gunakanlah kesempatan ini semaksimal mungkin teman-teman. Jadi di tahun ini CPNS itu kan diminta untuk mendaftar hanya satu kementerian atau satu instansi dan satu jenis ya teman-teman. Jadi mau P3K atau CPNS. Nah teman-teman karena hanya dikasih satu kesempatan, jadi gunakanlah semaksimal mungkin teman-teman. Caranya juga teman-teman cari peluang. Contoh ya, untuk formasi umum itu ada 3 formasi, terus ada juga formasi disabilitas ada 1.
Nah, teman-teman bisa ambil yang ada formasi disabilitasnya ketika teman-teman melihat misal ada 3 formasi plus 1 disabilitas, berarti itu kan total yang dibutuhkan formasi tersebut adalah 4 ya teman-teman. Tapi belum tentu disabilitas itu diisi oleh pelamar. Jadi ketika formasi disabilitas itu tidak diisi, maka akan diambilkan dari formasi umum. Nah, itu juga kesempatan emas buat teman-teman semuanya. Jadi kita harus teliti dan pintar-pintar memilih formasi apa aja di instansi yang ingin kita lamar. Peluangnya bagaimana, terus kesempatannya bagaimana, kayak gitu ya teman-teman. Jadi banyak banget pengalaman di tahun kemarin itu yang melamar di misalnya contoh jabatan yang 3 formasi tersebut, tapi dia nggak lolos di 3 formasi tersebut, dia peringkat 4 ya teman-teman. Tapi karena formasi disabilitasnya itu kosong, nggak ada yang daftar, maka untuk yang peringkat 4 itu bisa lolos jadi CPNS dan masuk ke formasi tersebut, kayak gitu. Terus yang ketiga, gunakanlah waktu semaksimal mungkin dan sebaik mungkin ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kerjakan dulu soal-soal yang menurut teman-teman itu paling mudah. Ketika teman-teman jago matematika, silahkan kalian kerjakan TIO terlebih dahulu. Oke. Ketika teman-teman jago di tes wawasan kebangsaan, silahkan kerjakan di tes wawasan kebangsaan. Tapi untuk soal yang semua orang hampir umum semua bisa, itu adalah tes karakteristik pribadi ya teman-teman, karena itu sesuai dengan kepribadian teman-teman semuanya. Jadi aku saranin silahkan kerjakan untuk tes yang lebih mudah dulu, yang lebih membutuhkan waktu lebih sedikit ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti kan juga bisa melihat ketika membuka CAT, nanti di situ kan ada indikator, ada nomor 1 sampai 110 ya teman-teman. Di tahun ini soalnya ada 110 dengan waktu 100 menit. Nah, di situ teman-teman ketika sudah mengerjakan nanti akan berubah warna menjadi hijau. Ketika teman-teman belum jawab itu akan berwarna merah. Jadi di situ teman-teman bisa mengecek ya teman-teman, jangan sampai ada yang berwarna merah. Diusahakan semuanya itu nanti berwarna hijau kayak gitu. Kemudian yang keempat, tipsnya adalah jawab semua pertanyaan ya teman-teman. Jangan sampai kalian meninggalkan satu soal sekalipun. Jadi untuk soal seleksi kompetensi dasar itu terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Nah, dari tes wawasan kebangsaan, jika teman-teman menjawab benar, teman-teman akan mendapatkan poinnya 5. Ketika teman-teman salah, itu poinnya adalah 0. Untuk tes intelijensi umum itu juga sama. Ketika teman-teman benar, dapat poinnya adalah 5. Ketika teman-teman salah, poinnya adalah 0. Untuk tes karakteristik pribadi itu memiliki poin tersendiri ya teman-teman, dari poin 1 sampai 5. Jadi jangan sampai teman-teman melewatkan tes karakteristik pribadi ini, soalnya jangan sampai dilewatin. Meskipun kalian menjawab opsi jawaban yang terburuk atau terjelek sekalipun, teman-teman tetap akan mendapat poin minimal 1. Jadi kalau untuk TKP silahkan boleh teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Terus untuk saran aku juga, ini pengalaman aku pribadi, ketika teman-teman benar-benar udah buntu, nggak mudeng ini jawabannya apa, ini benar-benar teman-teman yang masih awam banget dengan soal seperti itu, daripada nggak dijawab, daripada nggak diisi itu jawabannya apa, silahkan teman-teman isi dengan jawaban yang menurut teman-teman paling srek di hati ini kalian. Jadi misal sebenarnya kalian nggak ngerti matematika X plus Y plus ini udah blank ya teman-teman, nggak ngerti itu jawabannya apa, silahkan teman-teman tetap menjawab. Siapa tahu nanti jawaban kalian itu benar. Daripada teman-teman nanti nggak ngerjain atau nggak dijawab, poinnya 0. Tapi ketika teman-teman itu menjawab, siapa tahu nanti jawaban kalian itu benar. Nah, itu akan menambah 5 poin, banyak banget kan. Jadi jangan sampai teman-teman itu melewatkan satu soal sekalipun. Diusahakan 110 itu dikerjakan semuanya. Kemudian yang kelima adalah jangan bekerja sama ya teman-teman. Entah itu teman-teman akan bekerja sama dengan sebelah kanan atau kiri kalian semuanya, itu saran aku jangan. Karena kita itu beda soal dengan mereka. Meskipun kita sama soalnya, tapi urutan soalnya itu juga akan
mencar sana mencar sini. Jadi ketika teman-teman nomor satu dapat soal itu, belum tentu sebelah kanan atau kiri kalian itu soal nomor satunya sama dengan kalian. Dan meskipun di dalam ruangan itu nggak ada pengawas ya teman-teman, tapi pengawas itu tetap ada, misal kayak di balik kaca. Terus pas yang kemarin suami aku itu pengawasnya lebih sedikit karena mungkin karena masa pandemi ya teman-teman. Jadi pengawasnya itu berada di balik kaca kayak gitu. Meskipun di balik kaca teman-teman nggak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai teman-teman rugi dan didiskualifikasi gara-gara hanya ingin bekerja sama dengan teman kalian. Dan jangan gampang percaya dengan orang yang baru kalian kenal meskipun sepertinya mereka udah benar-benar menguasai materi yaitu. Jadi percayalah pada diri kalian sendiri, percayalah kalian itu bisa. Dan ketika teman-teman nanti mendapatkan nilai yang baik, nilai yang maksimal, sebuah kebanggaan terhadap diri teman-teman sendiri ya. Jadi hindari untuk bekerja sama. Kemudian yang keenam, tips aku adalah pengalaman aku loh ya ini, kerjain dulu TKP teman-teman. Kenapa? Seperti yang udah aku jelasin tadi, TKP itu semua opsi jawabannya dapat poin dari 1 sampai 5. Jadi jawaban yang terbaik mendapatkan poin 5, jawaban yang kurang baik atau terburuk misalnya itu poinnya adalah 1. Dan saran aku ketika teman-teman mengerjakan soal TKP, jangan dipantengin terus, jangan diresapi banget, langsung aja ketika baca langsung dijawab. Jangan sampai kalian mengulangi ya teman-teman, karena akan menghabiskan waktu. Untuk tahun ini TKP ada tambahan materi anti radikalisme. Meskipun ada tambahan, tapi waktu teman-teman juga akan ditambah 10 menit. Jadi tenang aja, kalian tetap bisa kok memanage waktu. Yang penting jangan diulangi terus itu soalnya. Dipaske, pilih jawaban yang terbaik kalau ada soal TKP ya. Tips yang ketujuh adalah banyak latihan. Jadi jangan mengharap iki bejoku, iki delalah aku bisa, delalah iki wis rezekiku. Jangan punya pikiran kayak gitu teman-teman. Kenapa? Karena semakin kesini, semakin tahun semakin kesini, bahasannya piye? Semakin kesini itu banyak banget loh animo masyarakat yang ingin mendaftar CPNS itu tinggi banget. Jadi jangan menghayal untuk semoga aku bejo, semoga delalah iki udah jalanku. Jangan punya pikiran kayak gitu teman-teman. Harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Gimana cara teman-teman untuk sukses menjadi CPNS tahun 2021 ini? Contohnya teman-teman bisa belajar materi dan sering latihan soal-soal ya teman-teman. Karena ketika teman-teman nanti sering latihan soal, sering baca materi, otak teman-teman itu udah mindsetnya udah kuat. Jadi udah, oh aku udah pede ketika ngerjain soal, oh aku udah punya materi, udah punya pegangan. Insya Allah nanti ketika teman-teman udah pede, udah tenang ketika masuk ke ujian, nanti mengerjakan soalnya juga udah tenang dan bisa konsentrasi kayak gitu. Jadi silakan teman-teman sering latihan soal, sering baca-baca materi, dan aku ulangin berkali-kali ya teman-teman. Undang-undang dasar teman-teman bisa download. Nah, kalau sudah posisi di download seperti itu, atau ketika ada waktu luang kita bisa sembari baca-baca sambil santai kayak gitu. Jadi ketika teman-teman ingin lolos CPNS, kurangi dulu kegiatan bermedsos teman-teman semuanya. Jadi kalau pengalaman aku kemarin, mendingan nih daripada scroll-scroll berita yang kurang memberikan keuntungan kepada kita, lebih baik kita belajar. Jadi scroll HP-nya itu tentang materi CPNS kayak gitu. Dan tips ke-8 ini tips yang paling penting ya teman-teman, jangan sampai tidak dikerjakan teman-teman semuanya. Kenapa? Karena ini sangat krusial banget, yaitu tipsnya adalah mendaftar CPNS. Kenapa harus mendaftar CPNS? Karena kalau kalian sudah mempersiapkan tips aku dari yang 1-7 tadi, tapi kalau nggak daftar CPNS itu percuma, kalian nggak akan lolos jadi CPNS. Nah, tipsnya adalah teman-teman buka portal sscsn.bkn.go.id. Silahkan teman-teman pilih jenis seleksi mau P3K,
P3K non guru atau CPNS, kemudian jabatan teman-teman apa, instansinya apa, silahkan teman-teman daftar ya teman-teman, sampai tahap terakhir, sampai disubmit, sampai disimpan semuanya. Jangan sampai ada yang terlewat dan teledor ketika mengunggah berkas. Jangan sampai teledor ketika mengisi biodata, mengisi data. Jangan kelebihan satu angka, jangan kekurangan satu angka, jangan kelebihan satu huruf, jangan kekurangan satu huruf. Benar-benar diteliti lagi. Ketika sudah upload berkas, unggah berkas, teman-teman lihat lagi, benar nggak sih yang aku upload itu misal ijazah, benar nggak yang aku upload itu ijazah, kayak gitu. Ketika sudah benar semuanya, silakan teman-teman simpan, silakan cetak kartu, dan setelah semua pendaftaran selesai, silahkan teman-teman banyakin berdoa, banyakin sedekah, banyakin latihan soal-soal. Terus yang terpenting adalah minta doa restu kedua orang tua teman-teman semuanya. Nah, aku kira untuk tips gimana sih caranya agar lolos CPNS di tahun 2021 ini, semoga tips ini bisa memotivasi teman-teman gimana sih caranya agar aku bisa lolos CPNS tahun 2021 ini. Dan terima kasih ya buat teman-teman semuanya, aku doain semoga lolos tahun 2021 ini menjadi CPNS seperti yang teman-teman inginkan. Terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.